Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview pemasangan head unit dan kamera 360 pada Convero S ya. Ini Anika tahun 2021, pemakaian 2022. Untuk Convero ini tipe tertinggi yang pakai Captain Seat ya. Nah, ini dulu head unit bawaan sudah menggunakan layar 7 in. Nah, kebetulan sudah kita jual sebelumnya dan akan kita ganti ke head unit Android 10 in merek Audiotech, dan kita juga menggunakan kamera 360 merek Audiotech juga. Kebetulan pembeliannya paketan antara head unit sama kameranya, itu jadi satu paket. Untuk pemasangannya, kamera depan itu kita pasang yang paling memungkinkan itu pemasangan di bawah plat nomor ini mengarah ke depan. Nah, kita pastikan pemasangannya pas di tengah-tengah dari kap mesin ya. Setelah itu kamera samping kiri kita pasang di bawah spion seperti ini. Nah, kebetulan spion dari Convero ini rata ya. Nah, jadi kita bebas mau pasang di ujung atau di bagian dalam. Nah, untuk ini kita tentukan di tengah-tengah antara ujung sama bagian dalamnya. Tuh, kita pasang yang sekiranya tidak mengganggu dari mekanik spion itu sendiri. Untuk kamera kanan juga sama, kita pasang di bagian bawah seperti ini. Untuk kamera belakang kita pasang di sini ya. Kebetulan kamera bawaannya di sini, sedangkan kamera 360-nya kita taruh di sebelah kanannya. Nah, tidak memungkinkan untuk pemasangan di tengah karena di sini tempat untuk membuka pintu bagasi. Jadi kita taruh di pas samping dari pembuka pintu bagasi ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke dalam bagian head unitnya. Baik, kita sudah di dalam. Kebetulan saya juga melakukan pemasangan DVR ya. Ini DVR tidak mahal, tidak sampai 100.000, tapi menurut saya fungsinya sangat mendukung ya untuk melakukan perekaman. Untuk tampilan malamnya juga menurut saya dengan harga segitu itu masih bagus. Nah, ini DVR ini tidak bermerek ya. Nah, nanti kita share linknya di deskripsi. Nah, pemasangannya cukup ini. Di sini ada bracketnya yang ditempel menggunakan double tip 3M. Nah, ini konektornya di sini. Nah, tinggal dipasang gini aja. Nah, untuk pengkabelan kita selipkan di sini. Setelah itu ke sini ke bawah, akhirnya nanti terhubung di sini. Yang nanti kita hubungkan ke USB dari head unitnya. Untuk soket bawaan dari Wuling Convero tipe S yang Captain Seat ini itu ada 4 soket ya. Yang pertama soket utama yang bentuknya seperti ini. Yang kedua soket kamera 8 pin.
Yang ketiga soket USB yang terhubung di bawah knop AC. Nah ini. Yang keempat itu soket antena. Nah semua soket ini kita belikan juga konverternya masing-masing. Nah, jadi ada konverter kamera, ada konverter ke head unitnya, ada konverter ke USB-nya, dan untuk antena ini kebetulan jenis soket ini sama dan bisa langsung masuk ke head unit. Ini. Nah untuk yang ini sebenarnya bukan soket bawaan. Nah ini soket dari kabel hazard yang bawaan dari frame head unit seperti ini framenya. Nah jadi nanti soket ini akan dihubungkan ke sini. Nah, kebetulan saya paling tidak suka potong-potong kabel ya. Nah ini hanya disuntikkan saja atau ditempelkan aja. Nah untuk keamanannya saya kira aman, karena kita nanti kupas sekitar 1 cm gitu ya, 1 cm. Setelah itu kita selipin di sini. Nah ini kan soketnya bisa dibuka ya, bagian ini kita congkel aja. Setelah terbuka, nah kita selipin di masing-masing ini. Nah setelah kita selipin, kita tutup lagi, klek gitu. Nah ini insya Allah kuat ya. Nah jadi tidak perlu potong, nah, cukup diselipin aja. Nah untuk 3 kabel ini, itu yang pertama kabel untuk ke kabel hazardnya ya, yang putih ini. Yang kedua yang hitam ini kabel ground. Yang ketiga yang orange ini kabel untuk lampu malam. Jadi pada saat kita hidupkan lampu kotanya, tombol ini akan menyala, jadi bisa kelihatan dalam gelap seperti itu. Untuk yang kabel lampu kota ini kita hubungkan ke soket nomor 2 ya. Nah kabelnya yang merah abu-abu. Nah kita selipin di sini. Sebelumnya kita buka dulu yang ini ya. Nah setelah kita selipin, kita tutup kembali. Nah untuk kabel groundnya kebetulan sama di pin nomor 1 dari kanan ini. Nah kita selipin di sini, kebetulan sama-sama warna hitam. Yang ketiga kabel hazardnya, lampu hazard itu di kabel biru. Nah bila kita hitung mulai dari kiri itu nomor 1, 2, 3, 4. Nah ini ada kabel biru di belakangnya itu. Nah kita selipin di sini. Nah jadi tanpa potong kabel, kita bisa melakukan penyambungan ke lampu hazard dari frame head unitnya. Nah dari keempat soket ini kita sudah belikan konverter masing-masing. Yang pertama ini konverter untuk ke head unit Android. Jadi dari sini langsung terhubung ke sini. Nah setelah itu kita hubungkan ke bagian head unitnya gitu. Nah kebetulan soket ini sudah jadi satu dengan pembeliannya ya, dengan soket konverter kamera. Nah jadi konverter kameranya nanti dipasang ke kamera yang 8 pin itu. Nah yang nanti outputnya ini nanti kita hubungkan ke soket kamera bawaan dari head unitnya begitu. Itu untuk 2 soket yang tadi ya. Yang ketiga soket USB. Nah soket USB ini bentuknya seperti ini. Sebentar, mana tadi ya. Untuk soket USB ini konektornya seperti ini. Nah jadi kita tinggal hubungkan saja. Setelah itu bagian ini
kita hubungkan ke head unitnya. Nah, head unit itu kan punya jatah konektornya 2 USB ya. Yang pertama yang berapa pin ini? Yang 4 pin. Yang kedua yang 6 pin seperti ini. Nah, jadi untuk yang pertama, USB yang pertama ini untuk terhubung ke USB bawaan yang bagian sebelah bawah ini. Untuk USB yang kedua kita hubungkan ke DVR. Nah, ini kita hubungkan ke DVR ini. Nah, jadi semua terpakai gitu. Untuk yang ketiga, soket antena seperti yang saya ceritakan tadi bisa langsung masuk ke head unitnya begitu. Nah, untuk soket-soket bawaan dan cara menghubungkannya seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, untuk selanjutnya ini ada 4 soket kamera. Yang pertama sesuai dengan itu tanda yang di sini. Nah, itu ini dari kamera depan, kamera belakang, kamera yang merah ini kamera kiri ya. Yang biru ini kamera sebelah kanan. Nah, semua ini terhubung ke soket yang terdapat pada pembelian kamera 360-nya dan langsung support ke head unit Android yang tentunya harus support juga dengan kamera 360. Nah, biasanya harganya head unit yang support kamera 360 itu di atas 1 juta ya. Untuk kebetulan yang Audiotech ini sepaket dengan kamera 360-nya itu harganya 1.900.000-an, 2 juta kurang dikit. Itu. Nah, jadi setelah ini kita rangkai dulu dan kita lihat nanti hasilnya. Baik, setelah kita rangkai hasilnya seperti ini. Jadi tidak menyisakan soket-soket yang tidak terpakai. Semua kita pasang pada soket yang sesuai dengan bentuk masing-masing. Nah, kebetulan ini soket lampu hazardnya belum, ini kita pasang dulu ya. Oke, sudah terpasang. Kita lanjut merapikan kabel ini sebelum kita tutup head unit ini. Baik, head unit sudah terpasang. Nah, kebetulan untuk frame ini sebenarnya dari keseluruhan sudah cukup presisi ya. Tapi dari beberapa review teman-teman yang sudah beli frame ini itu ada keluhan di sebelah kiri ini. Mungkin nanti jenengan beli frame yang sama ya, keluhannya ada di sini. Jadi kita harus sedikit kikir ya bagian pojok ini supaya bisa masuk pas. Nah, di sini ada bagian yang tidak rapi dari pabriknya. Nah, kita butuh kikir atau cukup dipotong pakai silet yang tajam, cutter gitu. Nah, ini kebetulan saya potong pakai cutter. Kita ratakan aja. Setelah itu baru bisa ditutup dengan sempurna. Gitu. Nah, kita review dulu untuk head unit ini. Yang pertama, head unit ini di bagian AIDA 64. Jadi kita install dulu AIDA 64 ini untuk memastikan spesifikasi yang diberikan oleh tokonya itu sama dengan spesifikasi yang terbaca. Nah, minimal kita memberikannya di RAM dan ROM-nya. Nah, untuk RAM-nya terpasang 4 GB. Terbaca ini ya 3910. Untuk penyimpanan internalnya
Dari toko kan 64. Nah, ini terbacanya 46. Nah, saya rasa masih normal. Nah, di HP pun itu untuk RAM atau ROM itu biasanya tidak terbaca sepenuhnya. Jadi maksudnya begini, misalkan 64 hanya terbaca 50, 128 terbaca 115, dan seterusnya. Jadi menurut saya spesifikasi ini masih sesuai. Selanjutnya untuk aplikasi 360-nya di sebelah sini. Nah, ini 360 panorama. Nah, ini. Nah, ini sebelumnya kita harus kalibrasi dulu. Nah, kebetulan tadi saya kalibrasi asal-asalan ya, tapi masih oke lah. Nah, kita sebenarnya untuk kalibrasi ini butuh kain khusus kalibrasinya. Nah, itu yang belum saya siapkan. Jadi nanti kita kalibrasi ulang. Untuk kamera 360-nya seperti ini. Jadi kita bisa lihat di semua kameranya. Di bagian depan, di bagian samping kanan kiri. Jadi kita bisa tahu kondisi di sekitar dengan detail. Nah, ini seperti ini. Kebetulan yang paling mendekati untuk model mobilnya yang ini. Nah, meskipun ini ya lebih ke bentuknya Fortuner ya ini, tapi masih oke lah. Jadi nanti masih ada PR lagi, harus mengkalibrasi menggunakan kain kalibrasi supaya tampilannya lebih pas. Nah, untuk DVR ini hasilnya seperti ini. Harganya tidak sampai 100.000. Nah, jadi menurut saya masih oke ya dengan harga segitu dan kualitas yang ditampilkan. Nah, ini belum connect kayaknya. Nah, kita perbaiki dulu koneksinya. Baik, sudah kita perbaiki tadi, koneksi USB-nya kurang pas di belakang head unit ini. Nah, ini tampilannya untuk DVR-nya. Fiturnya juga bagus. Ada adasnya ya. Nah, ini ada adasnya. Kita bisa aktifkan di sini. Nah, jadi dia akan memberikan indikator jalur jalan dan akan memberikan notifikasi suara ya pada saat ada kendaraan atau ada sesuatu di depan kita yang jaraknya mendekati atau di area yang menurut adasnya itu berbahaya. Nah, itu meskipun tidak terlalu sensitif ya, nah tapi masih worth it lah dengan harga yang tidak sampai 100.000 itu. Nah, ini fitur perekamannya. Kebetulan di dalam DVR ini sudah saya tancepin memori SD card 64 GB. Yang belum tahu itu tahan sampai berapa lama, tapi saya rasa 64 sudah besar ya dan cukup lah. Misalkan ada sesuatu yang terjadi, itu kita bisa cek rekamannya di DVR ini. Selain DVR ini, fitur perekaman juga ada pada kamera 360.
Nah, namun syaratnya kita harus tancapin USB sebagai media penyimpanannya. Nah, kebetulan USB ini kalau tidak salah 64 GB juga. Jadi fitur dari kamera 360 ini juga ada fitur perekamannya. Di sini dia, di record. Nah, ini kebetulan sudah sempat terjadi perekaman. Nah, kita putar salah satu aja ya. Nah, ini dia. Gitu. Nah, berbeda dengan DVR yang atas ini, yang terdapat teks ya untuk waktu dan lokasi dan tanggalnya. Nah, untuk fitur perekaman dari kamera 360 ini tidak ada tanda di hasil rekamannya. Yang ada hanya judul filenya. Nah, yang memuat tanggal juga sama waktunya. Gitu. Jadi cukup lumayan membantu apabila ada kejadian di belakang atau di samping kita. Nah, untuk yang depannya kita menggunakan backup ini aja yang lebih bagus dan memang khusus untuk rekaman di dalam mobil. Begitu. Baik, saya rasa cukup sekian. Misalkan teman-teman ada yang ditanyakan bisa bertanya di kolom komentar. Dan semua alat dan bahan yang saya gunakan akan saya share juga di kolom deskripsi. Link-linknya nanti akan saya share semua, dan mudah-mudahan bisa membantu khususnya pemilik Wuling Convero seperti saya, dan umumnya bisa digunakan di semua mobil, yang tentunya dengan yang berbeda itu biasanya hanya di bagian frame dan konverter soketnya yang tentunya berbeda. Begitu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.